Sinta Adelia Violentin. Saya dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan Profesi. Apa itu anatomi skeletal atau yang bisa kita sebut sebagai sistem rangka manusia? Adalah sistem tubuh yang terdiri dari rangkaian tulang yang mendukung dan melindungi organ yang lunak sebagai alat penggerak dan menyediakan permukaan untuk mengaitkan otot-otot kerangka. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa saja yang akan kita bahas, yaitu tentang fungsi tulang, sel penyusun tulang, bentuk tulang, dan struktur tulang. Fungsi tulang yaitu pertama, menopang dan memberi bentuk tubuh. Salah satu peran utama tulang adalah untuk memberikan bentuk tubuh, bentuk wajah, ekstremitas, toraks, abdomen, dan menentukan tinggi badan. Tulang juga berfungsi untuk menopang tubuh agar manusia dapat berdiri tegak atau duduk. Yang kedua, menunjang pergerakan tubuh. Tulang, otot, ligamen, dan sendi berperan dalam mendukung pergerakan tubuh, serta untuk menunjang pergerakan dengan nyaman. Selanjutnya, yang ketiga, memproduksi sel darah. Sumsum tulang merupakan bagian tulang yang berfungsi untuk menghasilkan sel-sel darah. Sumsum tulang ini juga bertekstur lunak dan dapat ditemukan di beberapa rongga tertentu, misalnya tulang panggul dan paha. Selain menghasilkan sel darah, sumsum tulang juga berfungsi untuk menghancurkan sel-sel darah yang sudah tua. Yang keempat yaitu menyimpan mineral. Sistem rangka manusia menyimpan dua mineral penting, yaitu kalsium dan fosfor. Bila kadar kalsium dan fosfor dalam darah berkurang, maka hormon paratiroid akan mengatur kekurangan dengan mengambil dari tulang. Selain mineral, tulang juga menyimpan lemak yang disimpan dalam sumsum tulang. Lemak dalam jaringan ini dapat dipecah dan digunakan untuk energi jika diperlukan. Sel penyusun tulang. 1. Osteoblast berfungsi dalam pembentukan tulang dengan mensekresikan matrik tulang. Matrik tulang ini tersusun atas 98% kolagen dan 2% substansi dasar atau glukosamidoglikan atau asam polisakarida dan proteoglikan. Matrik tulang merupakan tempat garam-garam mineral ditimbun, terutama kalsium, fluor, magnesium, dan fosfor. Yang kedua, osteosit. Sel-sel tulang dewasa yang bertindak sebagai pemeliharaan fungsi tulang dan terletak pada osteon atau unit matrik tulang. Osteon yaitu unit fungsional mikroskopik tulang dewasa yang di tengahnya terdapat kapiler dan di sekelilingi kapiler terdapat matrik tulang yang disebut labella. Yang ketiga ada osteoklas. Sel-sel besar yang berinti banyak memungkinkan mineral dan matriks tulang dapat diabsorpsi. Penghancuran dan remodeling tulang. Tidak seperti osteoblast dan osteosit, osteoklas berfungsi untuk mengikis tulang, memecah jaringan tulang yang sudah tua saat jaringan tulang baru tumbuh. Apa saja sih bentuk-bentuk tulang? Baiklah, yang pertama tulang panjang. Tulang panjang memiliki rongga dan bertanggung jawab sebagai penopang kerangka tubuh. Fungsinya yaitu sebagai alat ungkit dari tubuh dan memungkinkan untuk bergerak. Contoh tulang panjang yaitu tulang paha, femur, tulang betis, fibula, tulang kering, tibia, serta tulang yang membentuk lengan yaitu humerus, ulna, dan radius. Selanjutnya ada tulang pendek. Tulang pendek ini ukurannya kira-kira sepanjang, lebar, dan berbentuk seperti dadu atau bundar. Tulang ini memungkinkan manusia untuk bergerak. Contoh tulang pendek yaitu tulang yang membentuk pergelangan kaki, tarsal, dan tulang membentuk pergelangan tangan atau karpal. Tulang pipih. Tulang pipih memiliki ukuran yang sangat tipis, tapi ukuran dan bentuknya sangat bervariasi. Fungsinya sebagai pelindung organ vital dan menyediakan permukaan luas untuk mengkaitkan otot-otot, merupakan tempat penting untuk hematopoiesis. Contoh tulang pipi antara lain tulang rusuk rib, tulang tengkorak kranial, tulang dada sternum, dan tulang belikat scapula. Tulang tidak teratur. Tulang tidak teratur memiliki bentuk yang tidak sesuai dengan tulang panjang, pendek, atau pipih. Contoh tulang ini adalah tulang belakang, vertebrae, tulang sakrum, dan tulang ekor, coccygeal. Serta sebagian tulang yang membentuk wajah seperti tulang baji, sphenoid, tulang pipi, zygomatic, dan tulang ethmoid. Tulang sesamoid. Tulang sesamoid adalah tulang yang tertanam di tendon, jaringan ikat yang menghubungkan jaringan otot dengan tulang. Tulang bulat kecil ini umumnya ditemukan di tendon tangan, lutut, dan kaki. Tulang sesamoid berfungsi untuk melindungi tendon dari tekanan pada sendi dan meningkatkan efisiensi sendi. Selanjutnya, struktur tulang. Yang pertama, kerangka aksial. Kerangka aksial terdiri dari 80 tulang yang terbagi lagi pada 3 tempat. 1. Kranium dan tulang muka, tengkorak. 2. Kolumna vertebralis, dan 3. Tulang. Kerangka aksial, kranium, dan tulang muka, tengkorak bisa kita lihat yaitu tulang wajah. Yang pertama tulang nasal, 2 buah bagian dari tulang hidung. Yang kedua tulang
spiralis. 2 buah membentuk tulang rahang atas dan berhubungan dengan semua tulang wajah kecuali tulang mandibula. Yang ketiga, tulang zygomatikum. 2 buah membentuk penonjolan pipi dan dasar dari tulang orbita. Yang keempat, tulang lacrimalis. Yang kelima, tulang palatinum. Yang keenam, tulang vomer. Yang ketujuh, tulang mandibularis. Yang kedelapan, tulang hyoidium. Bagian-bagian kranium. 1. Sutura. Hubungan di antara tulang-tulang yang tidak dapat bergerak terdiri dari sutura coronalis, sutura sagittalis, sutura lamboidea, dan sutura squamosa. Yang kedua, sinus. Rongga pada tulang kranium terdiri dari sinus frontalis, sinus pedonilalis, sinus ethmoidalis, sinus macrillalis. Yang ketiga, fontanella. Kartilago dan jaringan fibrosa yang terdapat pada tulang kranium embrio terdiri dari fontanella mayor dan fontanella minor. Yang keempat, foramina. Lubang-lubang tulang kranium. Kolumna vertebralis terdiri atas 26 tulang berbentuk tidak teratur terbentang antara tengkorak dan pelvis, juga merupakan tempat makannya iga dan otot panggung. Kolumna vertebralis dibagi dalam 7 vertebra cervicalis tulang leher, 12 vertebra thoracalis tulang punggung, 5 vertebra lumbalis tulang pinggang, 5 vertebra sacrum tulang kelangkang, dan 1 vertebra coccygus tulang ekor. Tulang toraks terdiri dari sternum dan costa. Sternum berbentuk pipih dengan panjang lebih kurang 15 cm, terdiri dari bagian manubrium sternum, corpus sternum, dan processus xiphodeus. Costa atau tulang rusuk terdiri dari 12 buah, 7 buah tulang rusuk sejati, 3 buah tulang rusuk palsu, dan 2 buah tulang rusuk melayang. Kerangka apendikular terbagi menjadi 3, yaitu ekstremitas atas tulang panggul dan ekstremitas bawah. Bisa kita lihat di sini kerangka apendikular ekstremitas atas, tulang tungkai atas atau ekstremitas terdiri atas 60 tulang, humerus 2 buah, ulna 2 buah, radius 2 buah, karpus 2 buah, metakarpal 2 buah, panglang 14 buah, dan humerus 2 buah. Selanjutnya tulang panggul terdiri dari ileum, ischium, pubis yang bersatu disebut tulang coxae. Tulang coxae bersama sacrum dan coccygeus berbentuk menjadi pelvis tulang. Tulang panggul terdiri dari tulang usus, tulang kemaluan, dan tulang duduk. Ekstremitas bawah. Tulang ekstremitas bawah terdiri dari tulang paha, tulang panjang yang membuat tegap, ujung atasnya berbentuk bulatan dengan leher kecil. Patella, tulang tempurung, lutut berbentuk mangkuk dan mengamankan otot-otot kaki. Dan terakhir, tibia dan fibula. 2 tulang kaki bawah, tibia lebih panjang dan fibula adalah tulang pipi arah lateral. Baik, itu saja dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.